Saudara-saudari terkasih, salam damai dan kerukunan untuk kita semua. Ada pertanyaan demikian, apakah orang Kristen kesal atau marah ketika agamanya dinista atau ketika kitab sucinya dikatakan palsu atau disalib dikatakan ada jin kafir atau setan? Sebagai manusia, orang Kristen pasti kesal dan marah. Tetapi kenapa orang Kristen tidak melakukan hal-hal yang berlebihan atau respon yang berlebihan atau demo yang berjilid-jilid menyikapi hal itu? Kan orang Kristen memiliki sifat untuk mengasihi, sifat untuk memaafkan. Dan orang Kristen juga cinta damai dan persaudaraan. Sifat-sifat yang baik ini, hal-hal yang baik ini tentu diterima, dipahami, dan dihayati oleh orang Kristen karena agama mengajarkan demikian. Dan juga kitab suci menegaskan seperti itu. Dan tokoh-tokoh agama juga mengajarkan, menyampaikan hal-hal yang baik untuk diketahui, dihidupi, dan dihayati oleh segenap umat Kristen. Yang kedua, kenapa masyarakat Indonesia yang notabene disebut jemaah beragama, umat beriman, begitu gampang terprovokasi atau gampang dihasut? Karena mungkin banyak di antara umat beriman ini mempelajari suatu agama semata-mata untuk pengetahuan atau hanya untuk mengisi otak, bukan mengisi hati. Kalau kita mempelajari suatu ajaran agama untuk mengisi pikiran, tidak mustahil nanti kita memakai pengetahuan itu untuk menyerang agama lain yang berbeda dengan kita. Atau dengan kata lain, tidak mustahil kita memperalat ajaran agama itu untuk menista ajaran agama lain. Tetapi kalau kita mengisi hati, kita akan diajak untuk semakin beriman dan semakin manusiawi. Semakin beriman artinya kita akan semakin memuji, memuliakan Allah. Dan semakin manusiawi artinya kita akan menggali energi-energi positif yang ada dalam diri kita, seperti sikap saling menerima, menghormati, dan menghargai. Pertanyaan berikut, apa yang harus kita lakukan supaya kedamaian di negara kita ini berjalan dengan baik? Yang pertama adalah, mari kita seluruh umat beragama membudayakan sikap kritis. Tidak langsung menerima satu ajaran atau penyampaian atau materi dari oknum tertentu. Mari kita telaah, mari kita cek dan recheck apakah ajaran yang disampaikan itu sesuai dengan nilai-nilai keagamaan atau juga norma-norma kemanusiaan. Karena nilai agama selaras, sepadan, sinkron dengan nilai-nilai kemanusiaan. Kemudian hal lain yang perlu kita lakukan adalah, ada tokoh bijak yang mengatakan kalau kita tidak mau menghormati orang lain karena berbeda agama dengan kita, maka mari kita menghormati mereka sebagai ciptaan yang sama dengan kita. Mari kita menghormati mereka sebagai manusia yang sama seperti kita. Dengan sikap ini saya yakin, saya percaya kedamaian, kerukunan, toleransi akan semakin terwujud di negara kita ini. Damai itu indah, kerukunan itu lestari. Tuhan memberkati kita semua.